Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 841. Lebih dari 5 level berturut-turut. Di dalam menara esensi formasi, saat ini, ketiganya berada di kelas 5. Namun, jumlah formasi yang dihancurkan berbeda-beda. Jing Feiyu dan Tan Chang adalah master formasi tingkat surgawi dan tingkat rendah setahun yang lalu. Namun, di kota esensi formasi, seseorang harus menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Dia menggambar formasi di void dan menggunakan kekuatan formasi untuk menghancurkan formasi. Berurusan dengan formasi tingkat raja ini tidaklah mudah bagi mereka, terutama karena mereka hanya prajurit void martial stage. Sangat sulit bagi mereka untuk menahan kekuatan tingkat raja, sehingga mereka hanya dapat menyusun formasi atau formasi pertahanan untuk bertahan dari serangan tersebut. Mereka tidak bisa menggambar formasi serangan yang sama untuk melawan serangan tersebut. Jika itu masalahnya, ledakan dan sisa gelombang yang menyebar saja sudah cukup untuk melukai mereka secara serius. Perjuangan mereka untuk menembus level 1 terlihat jelas. Bahkan formasi paling sederhana pun hanya kelas raja atau kelas rendah. Itu sama sekali tidak mudah. Mereka berdua berada di level kelima. Di zona spasial lain, Lin Xuan berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh dan tenang. Formasi serangan muncul di sekitar void. Bola api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti meteor yang jatuh dari langit. Jika itu adalah tahap awal Raja Bela Diri, salah satu dari mereka akan sulit untuk ditanggung. Namun, Lin Xuan tetap bergeming. Dia masih menunjukkannya dengan jarinya. Esensi pil itu melonjak. Tanda formasi tingkat raja yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul dan menyebar, dengan ujung jarinya sebagai pusatnya. Pada saat berikutnya, lampu merah terang keluar dari tubuh Lin Xuan. Bola api yang tak terhitung jumlahnya mengembun, memancarkan kekuatan tingkat raja yang sama. Dia menyambut baik serangan itu. Pengetahuan Lin Xuan tentang formasi agak dangkal. Tidak ada praktik sistematis. Setelah mencapai tingkat kelima, dia bahkan tidak bisa mengenali semua tanda formasi tingkat raja. Dia tidak mengenali formasi kelas raja yang melepaskan bola api yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti meteor. Namun, ini tidak menghentikannya untuk menghancurkan formasi. Dia tidak tahu berapa banyak formasi tingkat raja yang ada. Tidak masalah, dia bisa menggunakan formasi yang sama untuk menghadapinya. Pada saat ini, Lin Xuan menggunakan formasi yang sama untuk menyerang. Adapun gelombang kejut yang dihasilkan oleh kedua belah pihak, tidak layak disebutkan kepada Lin Xuan. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menyakitinya. Meskipun ada formasi di lantai 5, itu sudah mencapai level raja. Mata Lin Xuan, itu masih permainan anak-anak. Dia meliriknya. Matanya memperlihatkan semua tanda formasi dan inti susunan. Dia mencatat tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya dengan sekali pandang. Dan dia langsung menariknya keluar. Dia menggambar formasi di void. Dia menggambar formasi yang hampir identik dengan yang ada di. Ini adalah bakat formasi tingkat kaisar. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Sepanjang perjalanan, dia dengan mudah mencapai level kelima. Dia juga merasakan manfaat memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi. Itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Bagi master formasi lainnya, kesulitan menjelajahi menara esensi formasi mungkin tidak kecil. Namun baginya, hal itu sesederhana makan dan minum. Ini membuat Lin Xuan mengerti bahwa hal pertama yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan bakatnya. Dengan talenta setinggi itu, tidak ada masalah lagi. Lin Xuan tahu bahwa kemajuan pesatnya di dunia luar telah menyebabkan kejutan. Dia telah menemukan pertumbuhan titik energi yang menunjukkan kemajuan pesatnya di dunia luar. Sayangnya, dia menemukan pertumbuhan titik energi tetapi tidak dapat menjelajahi menara esensi formasi. Adegan menjelajahi menara esensi formasi. Eselon atas dari Guild Master Formasi memblokir akses ke sana. Selain anggota dalam, hampir mustahil bagi dunia luar untuk mengetahuinya. Kalau tidak, pasti akan menimbulkan keributan yang lebih besar. Dia akan bisa mendapatkan lebih banyak poin energi. Mengenai hal ini, Lin Xuan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, ada banyak cara untuk mendapatkan poin energi. Dia tidak peduli lagi dengan mereka. Namun, kali ini, rekor penyelesaian level seharusnya bisa membuat eselon atas guild lebih memperhatikannya. Dia juga bisa meminjam buku formasi di guild dan meningkatkan level sistem. Selain itu, akan lebih mudah untuk membeli beberapa harta formasi. Tatapan Lin Xuan serius. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tapi dalam sekejap, Lin Xuan menyusun formasi besar dan membentuk bola api. Bola api itu melesat keluar dari ruang hampa ke segala arah.
Bang, tabrakan tersebut menghasilkan suara yang menakutkan dan meledak-ledak yang tak terhitung jumlahnya. Bola api itu adalah ikan yang lolos dari jaring. Ia melaju lurus ke depan dan menabrak kehampaan di depan mereka, sekitar 10 meter jauhnya. Retak, retak, retak. Kehampaan di sekitarnya menghancurkan bola api yang masih terbentuk, menciptakan suara tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bola api yang masih terbentuk di sekitar Void hancur dalam sekejap. Lin Xuan menarik jarinya. Formasi yang dia gambar juga runtuh. Hanya sisa ledakan yang tersisa di kehampaan sekitarnya. Kali ini, Lin Xuan terkejut melihat pusat formasi. Dia menggunakan bola api dan meledakkannya, menghancurkan formasi. Tepat setelah itu, peta formasi merah muncul di Void dan jatuh ke tangan Lin Xuan. Itu juga membawa aura hangat. Formasi kelas atas kelas raja, formasi api 1000 bintang. Tidaklah buruk untuk mendesain peta formasi. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Akhirnya dia mengetahui nama formasi ini. Adapun cetak biru formasi, itu sama sekali tidak berguna baginya. Saat formasi besar muncul, dia sepenuhnya memahaminya. Tidak perlu melakukan itu, lebih baik mencari peluang untuk menjualnya setelah keluar. Formasi bintang 1000 berkobar ini saja sudah cukup untuk membuat panggung Raja Bela Diri awal terbang. Dengan begitu banyak dari mereka yang digabungkan, bahkan puncak panggung Raja Bela Diri pun mungkin tidak mampu menghadapinya. Seperti yang diharapkan dari formasi keempat yang muncul di lantai 5, aku bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dimiliki formasi kelima ini. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Itu benar. Saat ini, Jing Feiyu dan Tan Chang masih berusaha sekuat tenaga menghadapi formasi pertama di lantai 5. Lin Xuan sudah menghadapi formasi keempat. Masih mudah untuk memecahkannya. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Itu seperti jurang alami, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada celah besar di antara keduanya. Jika mereka berdua mengetahuinya, mereka mungkin akan kehilangan seluruh kekuatan tempur mereka, mengaku kalah dan tersingkir. Namun, keduanya masih belum tahu. Mereka terus bertarung dengan sengit, penuh kekuatan tempur. Setelah tersingkir dan ditinggalkan, mereka akan mengalami keputusasaan yang mendalam. Di pihak Lin Xuan, setelah itu, pertama, tombak emas yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Tanaman merambat berwarna biru kehitaman ditutupi duri menyerupai cambuk berdarah, memancarkan ketajaman dan teror yang luar biasa. Lalu datanglah bilah es, bola api, dan batu raksasa. 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah semuanya telah dikumpulkan. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak panggung Raja Bela Diri. Saat ini, di seluruh Void, itu dipenuhi dengan tombak emas, tanaman merambat, bilah es, bola api, dan batu raksasa yang padat. Mereka menyerang Lin Xuan dari segala arah. Ini cukup untuk membunuh lebih dari 90% seniman bela diri tingkat puncak secara instan. Jika digabungkan, mereka bisa saja mengancam pakar tingkat kaisar. Jika itu adalah master formasi kelas rendah tingkat surgawi lainnya, hampir tidak mungkin untuk menghancurkan formasi tersebut. Akan dianggap cukup bagus jika dia bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Namun, ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah, dan sudut mulutnya masih sedikit melengkung. Formasi besar 5 elemen ini akhirnya menarik. Lin Xuan bergumam dengan suara rendah. Kali ini bukan lagi jari. Dia mengulurkan tangan kanannya dan membukanya. Desir, desir, desir. Dia membengkokkan jarinya. Pada saat yang sama, energi pil essence keluar. Bab 842. Rekonstruksi. Di luar, alun-alun itu sunyi. Di dalam menara, Master Formasi diam-diam melihat 2 loh batu di samping menara esensi formasi. Saat ini, mereka bertiga sudah mencapai lantai 5. Lin Xuan selangkah lebih maju dari mereka. Tapi tidak ada perbedaan yang jelas. Semua orang dengan penuh semangat menantikan orang pertama yang tersingkir untuk tetap berada di lantai 5 untuk waktu yang lama. Mungkin Lin Xuan bisa mencapai lantai 6. Adapun Jing Feiyu dan Tan Chang, tidak ada yang punya banyak harapan. Keduanya termasuk di antara master formasi muda teratas. Mereka juga merupakan generasi muda terkemuka di kota esensi formasi. Tapi itu saja, dibandingkan dengan Lin Xuan, yang telah meninggalkan namanya di daftar ketenaran, dia masih tertinggal beberapa tingkat. Bahkan jika master formasi lain tidak mau mengakuinya, di depan bukti kuat, mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya. Pada saat ini, bahkan petinggi master formasi dan wakil presiden Zhuo menantikan penampilan Lin Xuan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba semua orang kaget. Mereka melihat nama samaran Lin Xuan, Liu Feng, telah menghilang di lantai 5. Semua orang dengan cepat melihat ke atas.
Beberapa dari mereka juga melihat ke arah tengah alun-alun di depan menara esensi formasi. Jika seseorang tersingkir, mereka akan memindahkannya ke tengah alun-alun. Yang pertama muncul di kota esensi formasi, Lin Xuan menaklukkan beberapa master formasi muda yang melawan. Mereka mengharapkan kekalahan dan eliminasinya. Sayangnya, keinginan mereka tidak berhasil ketika terekam di tablet. Di tablet perekam, di lantai 6, cahaya redup menyala dan sebuah nama muncul. Itu adalah nama samaran Lin Xuan, Liu Feng. Semua orang menahan napas, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan mampu menembus ke lantai 6. Ini adalah menara esensi formasi tingkat ke-6. Dalam 300 tahun terakhir, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat ke-6. Masing-masing dari mereka memiliki eksistensi yang terkenal. Dan kali ini, di antara generasi muda, meski usianya hampir 1000 tahun, hanya ada satu orang. Adapun Liu Feng yang telah diubah oleh Lin Xuan, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota esensi formasi. Hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Kesenjangan yang sangat besar, sungguh sulit dipercaya. Itu hanyalah mimpi. Meskipun mereka telah menyaksikan kecepatan Lin Xuan sebelumnya, mereka masih memiliki beberapa harapan. Namun setelah menyaksikan hasil sebenarnya, mereka tetap kaget. Kecepatannya sangat cepat, itu juga tidak terbayangkan. Kemungkinan besar dia sekali lagi memecahkan rekor tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, semua mata master formasi beralih ke tablet batu yang lebih besar di sampingnya. Itu adalah tablet perekam. Seperti yang diharapkan, nama Liu Feng berubah sekali lagi. Liu Feng, rekam, 5 menit, 6 level berturut-turut hingga level ke-6. Dia melihat sebaris kata kecil di bawah monumen. Semua orang merasa seolah-olah mereka tercekik, seolah-olah mereka akan tercekik. Mereka sangat terkejut, meskipun mereka memperkirakan kecepatan Lin Xuan sangat cepat, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan mencapai tingkat yang menakutkan. Dalam 5 menit, ia melewati 6 tahapan berturut-turut dan mencapai level ke-6. Mereka belum pernah mendengar kecepatan seperti itu sebelumnya. Mereka telah menyaksikannya sebelumnya. Lin Xuan memiliki rekor tertinggi di guild, 15 menit. Dia telah mencapai lantai 6. Perbedaannya lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Adegan seperti itu telah memecahkan rekor seluruh persatuan master formasi. Mereka telah mempertahankan rekor tersebut selama 300 tahun. Tapi hari ini, itu benar-benar dipatahkan oleh murid junior yang belum pernah mereka dengar pertama kalinya. Bagaimana mereka berani mempercayai ini? Bagaimana mereka bisa menerimanya? Segera, arena itu sunyi senyap. Napas cepat memenuhi arena, memecah kesunyian. Dia menatap lekat-lekat ke monumen itu. Dia menjadi linglung, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pikirannya dipenuhi dengan pasta. Dia hampir tidak bisa berpikir. Suara mendesing. Setengah menit berlalu. Baru pada saat itulah dia perlahan-lahan sadar kembali. Tiba-tiba, kerumunan berseru kaget. Itu sangat bising, dan gelombang suaranya sangat keras. Dia benar-benar berhasil mencapai lantai 6, bagaimana ini mungkin? Ya, di generasi kita dan di generasi muda, hanya kakak tertua kita, Yun Zijin, yang berhasil mencapai lantai 6, bukan? Ini adalah monumen dan tablet rekor. Ini nyata, ini terlalu menakutkan. Untungnya, saya tidak pergi dan memprovokasi dia. Dari mana datangnya Liu Feng ini? Dia jenius yang luar biasa. Dia adalah seorang jenius bela diri yang tak tertandingi. Namun pencapaiannya dalam formasi susunan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saya tidak tahu, tapi saya bisa melihat beberapa catatan di catatan kuno itu. Kapanpun ada era kacau, akan selalu ada beberapa orang jenius tak tertandingi yang terlahir dengan bakat luar biasa yang tidak mungkin dicapai di hari-hari biasa. Kini, sepertinya hal itu mungkin benar. Ini bukan hanya menyelesaikan level ke-6. Bahkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan level ke-6 hanya 5 menit. Itu telah memecahkan rekor hampir 300 tahun di kota esensi formasi kami. Aku khawatir bahkan kakak senior Yun lebih rendah darinya dalam aspek ini. Ini terlalu mengerikan. Jika seseorang memberitahu saya bahwa ada 2 jenius tak tertandingi dalam Dao formasi, Dao bela diri dan Dao, saya tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, aku percaya itu. Selanjutnya, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan di lantai 6. Bagaimanapun juga, mampu menembus ke tingkat ke-6 sudah cukup untuk membuktikan bakatnya dalam Dao formasi. Liu Feng ini mungkin bisa mengancam kakak senior Yun. Kenapa kamu banyak berpikir? Selain itu, kakak senior Yun 7 atau 8 tahun lebih tua dari Liu Feng ini. Tidak ada lagi persaingan di antara mereka.
Terlebih lagi, dunia saat ini sedang berada dalam kekacauan. Api perang menyebar ke seluruh benua. Semakin kuat Guild Master Formasi, semakin baik. Semua Master Formasi muda terlibat dalam diskusi panas. Wajahnya masih dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat, dan itu tidak memudar. Bahkan saat mereka berdiskusi, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Mereka tidak lagi mengejek dan mencibir seperti sebelumnya. Penampilan Lin Xuan sudah cukup untuk mendapatkan kembali rasa hormat mereka. Tidak hanya itu, penampilan Lin Xuan semakin membuat mereka takut. Mereka sangat terkejut, tidak ada yang pernah berpikir bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius martial Dao yang tiada taranya. Dia masih muda, bahkan lebih muda dari mereka. Keduanya adalah prajurit panggung Raja Bela Diri. Namun, pencapaiannya dalam formasi masih sangat menakutkan. Itu sungguh mengejutkan. Hal ini telah menyegarkan pemahaman dan ruang lingkup pemahaman mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Mereka akan mengira itu mempesona. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu akan terjadi tepat di depan matanya. Buktinya sekuat gunung. Hatinya bergetar karena dia sangat terkejut. Dia hampir mengira dia sedang berhalusinasi. Sekarang, dia akhirnya bereaksi. Mereka tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tapi fakta. Namun, dia bahkan lebih terkejut lagi. Itu karena keberadaan legendaris benar-benar muncul di hadapan mereka. Mereka sangat terkejut dengan penampilan Lin Xuan sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Wajar jika dia mengubah sikapnya. Bahkan mereka sendiri tidak menyadarinya. Bab 843, Lantai 6. Tidak jauh dari situ, para petinggi Master Formasi tidak berisik seperti kelompok Master Formasi muda ini. Namun, mereka juga kaget dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Fakta bahwa Lin Xuan mampu mencapai lantai 6 menunjukkan bahwa ia telah lulus ujian Master Formasi tingkat surgawi. Itu sudah cukup baginya untuk menjadi Master Formasi tingkat rendah tingkat surgawi di Guild. Namun, makna sebenarnya di baliknya lebih dari itu. Ada 5 formasi King Grade di lantai 5. Setiap formasi lebih sulit dari yang sebelumnya. Formasi terakhir, bahkan pakar tingkat kaisar, tidak berani meremehkannya. Dan Lin Xuan mampu melewati level kelima. Dan dia berhasil melewati level kelima dalam waktu sesingkat itu. 5 menit. Ini mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di Guild. Jelas sekali, lantai 5 tidak terlalu sulit baginya. Orang hanya bisa membayangkan puncak pencapaian Lin Xuan dalam Dao Formasi. Dia sudah jauh melampaui Master Formasi kelas rendah tingkat surgawi. Dia memperkirakan, sekalipun dia tidak sebaik mereka, dia tidak akan jauh dari mereka. Cukup baginya untuk berdiri berdampingan dengan mereka. Inilah yang mereka harapkan. Namun hanya dalam beberapa menit, hal itu menjadi kenyataan. Hal itu juga membuat mereka sangat terkejut. Pikiran mereka sangat rumit dan dipenuhi emosi. Sungguh tak terlukiskan. Bakat Lin Xuan dalam Dao Formasi jauh melampaui imajinasi mereka, menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan potensi yang tak terbatas. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa dengan potensi tak terbatas. Meski usianya masih muda, namun budidayanya masih belum cukup. Namun, itu sudah cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius dan memperlakukannya sebagai seseorang yang hanya berada di level 1. Semua petinggi, termasuk Master Formasi, memusatkan perhatian pada 2 loh batu. Mereka semua takjub dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Penatuayan, yang berada di antara kerumunan, tercengang saat melihat hasil ini dan tidak dapat sadar untuk waktu yang lama. Hanya ketika suasana menjadi ramai barulah Penatuayan berhasil bereaksi, bersama dengan sebagian besar orang. Ia hanya berhasil bereaksi bersama mayoritas masyarakat. Melihat penampilan Lin Xuan, ekspresinya juga terkejut dan penuh emosi. Meskipun dia berharap Lin Xuan dapat mencapai prestasi seperti itu, masih sangat mudah bagi Lin Xuan untuk mencapai prestasi luar biasa tersebut. Itu masih melebihi ekspektasinya. Dia menyukai Lin Xuan dan sangat yakin bahwa dia memiliki bakat luar biasa dalam formasi. Kemungkinan besar bakatnya dalam formasi lebih tinggi beberapa poin daripada miliknya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan setinggi ini. Itu sangat tinggi hingga mencapai langit-langit. Terlebih lagi, dia tidak mampu menandingi keindahannya. Mungkin di seluruh persatuan Master Formasi dan seluruh kota esensi formasi, tidak banyak orang yang bisa menandingi mereka. Pilihan kali ini sangat tepat. Penatuayan melihat hasilnya. Setelah pulih dari keterkejutannya, sudut mulutnya melengkung dan menunjukkan sedikit senyuman. Semakin baik kinerja Lin Xuan, semakin menunjukkan bahwa metodenya kali ini benar. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih berani mengejekku.
Setelah melihat penampilan Lin Xuan, dia tidak lagi khawatir. Di sisi lain, hampir tidak ada yang berani mengganggu Wakil Presiden Zhuo. Ketika dia melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit menyusut dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bakat Liu Feng dalam formasi sebenarnya setinggi ini? Ekspresi Wakil Presiden Zhuo sangat serius. Kita harus tahu bahwa, sebagai Wakil Ketua Guild, dia juga Wakil Ketua Guild. Di masa lalu, dia juga berhasil masuk ke menara esensi formasi. Dia juga berhasil mencapai lantai 6. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Lin Xuan. Setelah setengah jam, Lin Xuan meninggalkan namanya di monumen. Banyak orang telah menyegarkan catatan tersebut beberapa kali. Dapat dilihat bahwa bakatnya dalam formasi telah melampaui bakatnya. Diperkirakan, bahkan jenius terbaik dari generasi muda, Yun Zijin, tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Lin Xuan sendiri adalah seorang jenius yang tiada taranya di jalur bela diri. Dalam seni bela diri, dia juga melampaui Yun Zijin. Dengan ini, dia tidak hanya melampaui para jenius terbaik dari generasi muda Persatuan Master Formasi dalam hal jalur bela diri dan Dao Formasi, tetapi bahkan kedua Dao itu sendiri. Hal ini semakin mengejutkan Wakil Presiden Zhuo, dan dia tidak dapat mempercayainya. Untung, sebagai kaisar tingkat yang tak tertandingi, dia adalah Wakil Presiden dari Persatuan Master Formasi. Dia adalah salah satu pakar terbaik di seluruh benua Dongyuan. Cakrawalanya sangat luas, dan dia telah melihat terlalu banyak orang jenius sejak lama. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia segera sadar kembali. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ini hanyalah harta karun dari surga. Mereka menemukan dua jenius tak tertandingi ini di kota esensi formasi. Bagi kota esensi formasi, ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Jika mereka dapat memupuk kejeniusan yang tak tertandingi ini, level seperti apa yang akan dicapai oleh Persatuan Master Formasi? Bahkan jika ia tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya selama 300 tahun, itu tidak akan jauh dari itu. Lebih-lebih lagi, Lin Xuan bukan hanya seorang jenius biasa, dia juga seorang jenius yang tiada taranya. Tidak ada hambatan untuk menembus ke level berikutnya. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan mampu menerobos dengan cepat. Kecepatan pertumbuhannya jauh melampaui imajinasi. Dia akan mampu mencapai jajaran pembangkit tenaga listrik dalam beberapa tahun. Pada saat itu, Persatuan Master Formasi tidak akan takut lagi dengan apa yang disebut kekuatan iblis atau sekte awan iblis. Mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan di benua itu. Mereka akan menyebarkan nama mereka. Kemanapun ia pergi, semua orang menghormatinya. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya juga berdebar. Dia diam-diam membuat beberapa keputusan. Tidak lama kemudian, kerumunan kembali tenang. Mata semua orang tidak lagi tertuju pada kedua loh batu itu. Sebaliknya, mereka berkumpul di menara esensi formasi. Saya menunggu mereka bertiga diangkut keluar. Mengenai apakah mereka bisa melewati tahap ke-6 dan mencapai tahap ke-7, tidak ada master formasi yang memikirkannya. Karena ini tidak mungkin. Di era ini, dunia mengalami penurunan kepadatan energi spiritual secara signifikan. Bahkan ahli setingkat kaisar tidak kembali lagi. Tidak diketahui apakah seluruh benua Tianyuan ada atau tidak. Sedangkan untuk level 7, itu berhubungan dengan master formasi tingkat kaisar. Di seluruh benua, tidak ada satupun master formasi kelas atas tingkat surgawi. Kinerja Lin Xuan telah memecahkan rekor menara esensi formasi selama 300 tahun. Bakatnya dalam Dao formasi sangat menantang. Jika dia tumbuh beberapa tahun lagi, dia akan mencapai tingkat kaisar serta master formasi kelas menengah tingkat surgawi. Hanya dengan begitu dia bisa lulus. Namun, dia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa kinerja Lin Xuan saat ini tidak memberikan ruang untuk pemikiran lain. Kinerja Lin Xuan saat ini sudah cukup menakjubkan. Bahkan jika segera diteleportasi, sosok tak tertandingi itu akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Semua orang sedang menunggu. Dua lainnya juga berada di kota esensi formasi. Mereka adalah master formasi, Jing Feiyu dan Tan Chang, dua generasi muda jenius yang luar biasa. Hampir tidak ada yang memperhatikan mereka. Bahkan para master formasi muda yang telah mengambil inisiatif untuk menyanjung mereka juga sama. Kinerja mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan luar biasa Lin Xuan. Itu terlalu biasa, itu tidak layak untuk disebutkan. Ketika dia dikejutkan oleh penampilan Lin Xuan, hatinya bergetar. Dia tentu saja tidak punya mood untuk memperhatikan dua orang biasa-biasa saja ini lagi. Di dalam menara esensi formasi, tingkat kelima, Jing Feiyu dan Tan Chang.
Yang satu berurusan dengan formasi tombak emas, sementara yang lain berurusan dengan formasi bola api. Ini semua adalah formasi kelas menengah tingkat raja. Keduanya sudah berhasil mencapai formasi kedua. Setelah melewati serangkaian formasi yang menantang, mereka muncul dengan tubuh penuh luka dan wajah pucat bersimbah keringat. Mereka hampir menghabiskan sari pilnya. Akhirnya mereka berhasil mematahkan formasi kedua. Keduanya tidak memiliki kemampuan untuk mematahkan formasi susunan ketiga. Mereka hanya bisa bertahan selama mungkin. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Namun, keduanya tidak bersedih. Sebaliknya, mereka mengungkapkan senyuman. Mereka sangat puas dengan kinerja mereka sendiri. Bab 844. Tolong. Mungkin itu adalah taruhan dengan Lin Xuan. Atau mungkin untuk menghargai tempat yang telah diperoleh dengan susah payah ini. Penampilan mereka kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sangat sedikit orang di seluruh kota esensi formasi yang dapat dibandingkan dengan mereka. Saat ini, keduanya tidak lagi ingin mematahkan formasi ketiga. Mereka hanya ingin tinggal di lantai 5 selama mungkin. Mereka ingin mencetak rekor baru. Keduanya membandingkan diri mereka satu sama lain, ingin mengalahkan satu sama lain. Keduanya mengabaikan Lin Xuan. Dalam pandangan mereka, bakat Lin Xuan dalam seni bela diri memang mengejutkan. Mereka jauh lebih rendah darinya. Tapi ini terjadi di kota esensi formasi, di dalam menara esensi formasi. Itu adalah ujian atas pencapaian seseorang dalam bentukan dan bakat seseorang dalam bentukan. Sebagai seorang jenius Dao bela diri yang tiada taranya, bagaimana mungkin Lin Xuan bisa mencapai pencapaian dalam Dao formasi? Benua Dongyuan memuji Presiden Gu Chen, yang meninggalkan menara esensi formasi, sebagai ahli nomor 1 dan jenius luar biasa dalam Dao formasi dalam 1000 tahun. Meskipun bakat Presiden Gu Chen dalam seni bela diri sangat mengesankan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat para jenius yang tiada taranya. Setelah meningkatkan pencapaiannya dalam Dao formasi, ia mengumpulkan budidayanya di Dao bela diri dengan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, mereka yang memiliki bakat besar di jalur bela diri akan memiliki bakat rata-rata dalam Dao formasi. Keduanya sangat percaya, oleh karena itu, keduanya percaya bahwa Lin Xuan tidak akan dapat mengancam mereka. Bahkan yang disebut taruhan itu, dalam sudut pandang mereka, adalah Lin Xuan memberikan harta itu atas kemauannya sendiri. Mereka sudah menganggap perisai tingkat kaisar sebagai milik mereka. Mereka hanya bisa berharap bisa mengalahkan orang lain selain Lin Xuan. Sangat cepat, formasi King Grade ketiga turun. Formasi ini telah mencapai tahap akhir Martial King. Kekuatannya menyebar dan sangat menakutkan. Wajah mereka berdua berubah muram, dan mereka mulai menghadapinya dengan serius. Mereka tidak bisa memikirkannya lebih lama lagi. Keduanya tidak menyadarinya. Lin Xuan yang bahkan tidak mereka lihat. Dia tidak hanya mencapai lantai 5 sebelum mereka, dia juga mencapai lantai 5 terlebih dahulu. Dia juga jauh melampaui mereka. Setelah melewati level kelima, dia telah mencapai level ke-6 yang tidak berani mereka bayangkan. Di dunia luar, Lin Xuan telah meninggalkan namanya di monumen. Jika Lin Xuan tahu, hasilnya mungkin akan berbeda. Lantai 6. Lin Xuan berdiri di tengah kekosongan putih. Astaga, astaga, astaga. Suara robekan udara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Banyak lampu pedang tembus pandang sebenarnya mengembun di void dari segala arah dan bergegas menuju Lin Xuan. Dan pedang ini menyala. Masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat kaisar. Bahkan jika mereka hanya berada di tahap Raja Bela Diri level 1, itu sudah cukup menakutkan. Ekspresi Lin Xuan tidak lagi tenang saat dia melihat pemandangan ini. Sebaliknya, itu membawa ekspresi serius. Sudah kuduga, mustahil melewati lantai 6. Lin Xuan bergumam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di tempat ini, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan yang bukan merupakan bagian dari formasi. Tubuhnya hanyalah tubuh kaisar palsu. Bahkan kekuatan yang tersebar dari formasi Kaisar Reng ini adalah sesuatu yang dia samar-samar tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia memiliki bakat formasi tingkat kaisar, kecil kemungkinannya dia bisa maju lebih jauh. Lin Xuan segera mengulurkan kedua tangannya. Lin Xuan segera menggumpalkan sejumlah besar esensi pil. Dia dengan cepat meniru formasi cahaya pedang di void dengan menggambar formasi yang sama. Lin Xuan dengan cepat menggambar tanda formasi rumit yang tak terhitung jumlahnya dengan dirinya sebagai pusatnya. Astaga, astaga, astaga. Segera setelah itu, sebelum sinar pedang tingkat kaisar ini turun, sejumlah besar sinar pedang tembus cahaya serupa ditembakkan. Sayang sekali, dengan energi pil esens milik Lin Xuan,
Mustahil baginya untuk menyusun formasi tingkat kaisar seperti itu. Dia hanya berhasil membentuk selusin dari mereka. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan efek perlawanan. Untung, Lin Xuan tidak akan memblokirnya, dia akan menghancurkan formasi. Menara esensi formasi membentuk formasi tingkat kaisar ini, yang tetap tidak dikendalikan oleh siapapun. Dalam sekejap, formasi tidak lengkap yang digambar Lin Xuan telah membentuk selusin lampu pedang tembus pandang. Mereka benar-benar melesat keluar dari celah cahaya pedang yang lebat di ruang hampa. Mereka memasuki void tertentu 30 derajat ke kiri. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di udara. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Saat sejumlah besar cahaya pedang dari ruang hampa turun, mereka hancur satu persatu. Bang, namun, mengikuti gelombang kekuatan yang tersisa, lebih sedikit, 30 meter jauhnya, Lin Xuan bangkit. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya. Dia menghela nafas panjang. Akhirnya aku lulus. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi. Dia akhirnya merasakan kesulitan tingkat ke-6. Kuncinya adalah basis budidayanya masih terlalu rendah. Itu tidak mendukungnya dalam menyusun formasi tingkat kaisar. Berikutnya, meskipun bakatnya dalam formasi telah meningkat ke tingkat kaisar, penguasaan formasinya yang sebenarnya masih belum memadai. Sampai-sampai dia tidak bisa langsung membiasakan diri dengannya dan mengeluarkannya. Dia hanya bisa mengandalkan formasi jenius tingkat kaisar untuk menggambar formasi tingkat raja atau bahkan lebih rendah. Tidak ada kesulitan sama sekali. Namun, ketika dia mencapai tingkat kaisar, semuanya berbeda. Seseorang masih perlu memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam bentukan, latihan, dan membiasakan diri dengannya. Sepertinya, selanjutnya, setelah meninggalkan menara esensi formasi, dia harus tinggal di persekutuan master formasi untuk jangka waktu tertentu. Dia harus meningkatkan pencapaiannya dalam bentukan dan membaca banyak buku tentang bentukan. Dengan bakat formasi tingkat kaisar pada dirinya, semua ini bukanlah masalah. Jika tidak, bahkan jika dia telah memperoleh formasi yang dapat membunuh Wu Juechen, dia mungkin tidak dapat menariknya. Namun, dia tetap harus mendapatkan formasinya terlebih dahulu. Berikutnya, sudah waktunya untuk memulai. Lin Xuan membungkuk dan memandang Void dengan ekspresi hormat. Junior Liu Feng datang ke sini untuk membunuh musuh tahap Raja Bela Diri yang terlambat. Saya ingin mendapatkan diagram formasi. Senior, tolong berikan itu padaku. Junior pasti akan membalasmu dengan mahal di masa depan. Benar, pada saat ini, Lin Xuan sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa menara esensi formasi ini memiliki kecerdasan. Bahkan tanpa roh artefak, ia telah mengembangkan tingkat kecerdasan tertentu. Ketika Penatua Yan membawanya ke sini dari dunia luar, dia sebelumnya menyebutkan bahwa menara esensi formasi mungkin memiliki pikirannya sendiri. Dia curiga menara esensi formasi ini memiliki pikirannya sendiri. Saat dia memasuki menara esensi formasi, dia samar-samar merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Namun, dia tidak dapat melihat panel atribut. Itu membuktikan bahwa tidak ada makhluk hidup. Lin Xuan juga tidak yakin. Namun, berdasarkan hadiah dari menara esensi formasi, terlihat jelas bahwa formasi yang dia hadapi identik dengan itu. Itu adalah diagram formasi yang sama. Jika itu masalahnya, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan jika dia mencapai lantai 6, dia paling banyak akan mendapatkan diagram formasi kelas kaisar kelas rendah atau kelas menengah. Meskipun levelnya juga sangat tinggi, namun, itu sama sekali tidak berguna melawan Wu Juechen. Dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa melakukan ini. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menerobos beberapa formasi lagi. Dia telah mendapatkan perhatian dari eselon atas dari Persatuan Master Formasi. Setelah dia pergi, dia memikirkan cara untuk mendapatkannya dari asosiasi. Namun, harapannya juga tipis. Sebaliknya, tebakannya benar. Kemungkinan hal itu terjadi bahkan lebih tinggi. Ku Chen Zhou memperoleh menara esensi formasi ini dari alam rahasia kuno. Tidak ada pergerakan selama bertahun-tahun. Master Formasi tidak menghadapi rasa tidak suka tetapi malah mengalami kerusakan parah. Tidak peduli yang mana itu, ketika berhadapan dengan seseorang seperti dia yang memiliki bakat formasi tingkat kaisar, kecil kemungkinannya dia akan melepaskannya. Bab 845, Naga Api Membakar Langit. Formasi penguncian. Sekarang, bakatnya dalam formasi telah meningkat ke tingkat kaisar. Di era ini, pakar tingkat kaisar belum pernah muncul di dunia. Perahu debu kuno telah mengeluarkan menara esensi formasi selama 300 tahun, menurut perkiraan Lin Xuan.
Bakatnya dalam Dao formasi juga berada di puncak. Belum lagi melampaui. Mereka yang dapat membandingkannya dengan dia mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melakukannya. Dengan demikian, meskipun dia berjudi kali ini, dia masih memiliki dasar dan tingkat kepercayaan tertentu. Sikap Lin Xuan tulus saat dia melihat Void di depannya. Dia diam-diam menunggu. Dalam keadaan normal, setelah menggunakan formasi untuk memecahkan formasi, cetak biru yang sesuai akan segera muncul. Beberapa level sebelumnya telah memecahkan lebih dari 20 formasi, dan semuanya seperti ini. Tapi kali ini, tidak ada perubahan. Setelah sekian lama, kekosongan di depannya tidak berubah sama sekali. Namun, Lin Xuan masih belum dikirim. Formasi kedua di lantai 6 juga tidak muncul. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ekspresi Lin Xuan tidak berubah. Dia membungkuk dan terus menunggu dengan ekspresi hormat. 1 menit berlalu, tiba-tiba, cahaya putih lemah menyala. Mata Lin Xuan berbinar. Ini adalah fluktuasi spasial. Tentu saja, detik berikutnya, kulit binatang merah muncul dari Void di depannya dan melayang ke arah Lin Xuan. Lin Xuan mengambilnya. Setelah dia mengambilnya, nafas hangat menyebar. Lin Xuan merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Dia juga tahu bahwa kulit binatang berwarna merah tua ini luar biasa. Dia merasakan hatinya bergetar hebat. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke sana. Segera, ekspresi Lin Xuan berubah serius, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Setelah itu, sudut mulutnya perlahan melengkung, dan senyuman disengaja muncul di wajahnya. Naga api membakar dan mengunci formasi langit. Akhirnya, saya mendapatkannya. Kulit binatang merah itu persis seperti yang dia inginkan. Itu mencatat diagram pembentukan atribut api merah bermutu tinggi. Naga api membakar dan mengunci formasi langit. Versi lengkapnya bahkan telah mencapai kelas menengah tingkat kaisar. Ia bahkan bisa membunuh prajurit tingkat menengah tingkat kaisar. Namun, diagram formasi ini lebih dari setengahnya tidak lengkap. Hanya seorang kaisar setengah tingkat, namun, itu sudah cukup untuk menghadapi Wu Juechen, yang hanya berada di tahap Raja Bela Diri level 7. Setelah menyiapkan formasi langit pembakaran dan penguncian naga api, tidak hanya dapat memadatkan kekuatan sebuah naga api tingkat kaisar, ia juga bisa melancarkan serangan. Itu juga bisa mengunci Void. Selama seseorang memasuki formasi besar, mereka hanya perlu menghancurkan formasi tersebut dengan paksa. Kalau tidak, mustahil untuk menghancurkan Void dan melarikan diri. Ada formasi besar dengan formasi pembunuhan dan formasi perangkap. Selain itu, seseorang dapat menggunakan harta karun yang cocok sebagai pusat formasi untuk menyediakan energi. Meskipun dia baru berada di tahap bela diri Void, dia masih mampu mengaturnya dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Ini adalah formasi yang sempurna. Lin Xuan sangat gembira. Menara esensi formasi ini memang merupakan harta terkuat dari Persatuan Master Formasi. Hal itu pernah menarik perhatian semua ahli di benua itu. Ia bahkan memiliki cetak biru formasi tingkat kaisar. Lin Xuan juga terkejut. Dia melihat sekeliling sebentar. Saat itulah Lin Xuan menjadi tenang. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, "Terima kasih Anda, senior, karena telah memenuhi keinginan saya. Junior berjanji paling lama dalam 3 tahun, dia akan kembali. Pada saat itu, jika senior mempunyai instruksi, saya tidak akan menolaknya. Karena dia telah menerima hadiahnya, dia secara alami harus membayarnya kembali. Namun, budidaya dan kekuatannya saat ini masih sedikit kurang. Jadi dia hanya bisa membuat janji sementara untuk saat ini." Di dalam kehampaan, cahaya putih lemah lainnya menyala. Sepertinya dia merespons. Setelah itu, gelombang fluktuasi spasial lainnya muncul. Lin Xuan tahu dia telah tersingkir dan akan segera diteleportasi. Mengenai hal ini, ekspresi Lin Xuan tenang. Kali ini, dia sudah mendapatkan harta yang dia inginkan. Perjalanan ini sempurna. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Xuan menyimpan kulit binatang merah itu di ruang berjalannya. Nafas berikutnya, sosok Lin Xuan menghilang dari tempatnya berdiri. Lantai 6 sekali lagi kembali sunyi. Di dalam menara esensi formasi, hanya ada 2 orang yang tersisa di tingkat kelima. Jing Feiyu dan Tan Chang. Keduanya masih bertarung dengan gagah berani. Mereka bertarung melawan formasi ketiga di lantai 5. Namun, keduanya tidak punya harapan untuk menghancurkan formasi. Mereka hanya ingin bertahan lebih lama. Walaupun demikian, di bawah kekuatan formasi yang semakin menakutkan, mereka berdua berada dalam bahaya. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di dunia luar, di loteng, kesunyian, tatapan Master Formasi beralih bolak-balik antara menara esensi formasi dan 2 prasasti batu.
Tablet layar menunjukkan informasinya. Jing Feiyu dan Tan Chang masih di lantai 5. Tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Yang benar-benar diperhatikan semua orang adalah Lin Xuan yang telah mencapai lantai 6. Semua orang menantikan teleportasi Lin Xuan dari lantai 6. Waktu berlalu dengan tenang. Beberapa menit kemudian, semangat Master Formasi terangkat. Mereka melihat nama Liu Feng di lantai 6 menghilang dari layar tablet. Hilangnya nama Liu Feng dari tablet display di lantai 6 menunjukkan bahwa identitas Lin Xuan yang telah berubah akan segera dipindahkan. Bagian tengah alun-alun menarik perhatian semua orang. Setelah itu, fluktuasi aneh menyebar. Sosok Lin Xuan muncul di tengah alun-alun. Pada saat ini, pakaian Lin Xuan compang camping, dan dia juga menderita luka. Auranya juga melemah setengahnya. Master Formasi lainnya juga tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, dia berada di dalam menara esensi formasi, dan dia harus menahan serangan formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan formasi. Tidak biasa jika semuanya baik-baik saja. Sudah dianggap cukup bagus bahwa Lin Xuan mampu menerobos sampai ke lantai 6. Wakil Presiden Zuo memandang Lin Xuan dan sedikit mengangguk, matanya dipenuhi kepuasan. Lin Xuan hanya tinggal di lantai 6 untuk waktu yang singkat. Tidak ada rekor baru. Namun, dia juga telah melampaui jenius terbaik dari generasi Master Formasi, Nebula Kido Jin. Kinerja Lin Xuan kemungkinan besar karena kurangnya pemahamannya tentang Dao Formasi. Namun, ini bukanlah masalah besar. Sebaliknya, itu menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan dalam Dao Formasi. Diam-diam dia juga terkejut. Lin Xuan adalah seorang jenius yang tiada taranya dalam seni bela diri. Di usia yang begitu muda, dia sudah mencapai tahap Martial King. Dia pasti menghabiskan sebagian besar waktunya di Martial Dao. Wajar jika dia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang Dao Formasi. Bukan masalah baginya untuk memiliki bakat luar biasa dalam Dao Formasi. Akan sulit baginya untuk melakukan hal sebaliknya. Dia lebih mementingkan Lin Xuan. Setelah itu, Wakil Presiden Zuo memimpin sekelompok orang di gedung untuk menyambut Lin Xuan. Teman kecil Liu, selamat telah lulus ujian menara esensi formasi dan menjadi Master Formasi tingkat rendah tingkat surgawi. Dia juga salah satu Master Formasi tingkat surgawi termuda di Persatuan Master Formasi. Wakil Presiden Zuo mengatakannya dengan senyum tipis di wajahnya. Junior hanya beruntung. Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia memandang Penatuayan yang berdiri di samping. Penatuayan, penampilan junior ini dalam menyelesaikan babak ini tidak membuat Anda kehilangan muka, bukan? Tidak, penampilanku terlalu bagus. Wajah Penatuayan memerah saat dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Teman kecil Liu, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Lihatlah monumen itu, kamu sudah meninggalkan namamu di situ. Kali ini, dia meminjam bantuan Lin Xuan untuk mendapatkan pusat perhatian. Dia juga memberikan tamparan keras ke wajah orang-orang yang tidak menyukainya dan tidak ingin berurusan dengannya di masa lalu. Tentu saja, dia merasa sangat nyaman. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah kedua loh batu itu. Bab 846. Tunda waktu. Lin Xuan kembali menatapnya. Dia melihat namanya muncul di monumen. Dia sekali lagi mencetak rekor. Lin Xuan secara alami tahu arti yang diwakili oleh monumen ini. Tidak mengherankan kalau dia diteleportasi kali ini. Bahkan Wakil Presiden Zuo, yang merupakan seorang kaisar tingkat tak tertandingi dan juga seorang Master Formasi tingkat surgawi terkemuka, datang untuk menyambutnya. Sedikit pemahaman melintas di mata Lin Xuan. Setelah itu, Master Formasi mengepung Lin Xuan. Di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Zuo, mereka kembali ke loteng. Sedangkan untuk generasi muda, Master Formasi, dia bahkan tidak punya hak untuk mendekati mereka. Sebelum ini, mereka telah mengejek Lin Xuan dan meremehkannya, jenius martial Dao yang tiada taranya. Tapi sekarang, hasilnya sangat berbeda. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Itu membuat hati mereka merasa sangat pahit, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Adapun para petinggi, Master Formasi, mereka juga khawatir junior mereka telah menyinggung Lin Xuan, seseorang dengan potensi tak terbatas. Lin Xuan masih sangat muda, tapi dia sudah hampir setara dengan mereka. Itu adalah jalur seni bela diri yang lain, jalur pembentukan, dan dua orang jenius yang mengerikan. Bahkan Wakil Presiden Zuo pun mempunyai sikap yang sama. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Di loteng, Wakil Presiden Zuo, Penatuayan, dan yang lainnya semuanya tersenyum dan mengobrol dengan Lin Xuan. Faktanya, mereka mencoba mencari tahu latar belakang Lin Xuan dan segala macam informasi. Mereka tentu saja tidak akan curiga bahwa Lin Xuan adalah mata-mata yang dikirim oleh negara besar lainnya.
Bahkan di The Six Overlords, seorang jenius seperti Lin Xuan dianggap sebagai salah satu jenius terbaik. Hanya ada beberapa dari mereka. Tidak ada kekuatan besar yang cukup bodoh untuk mengirim seorang jenius yang mengerikan sebagai mata-mata. Selain itu, Persatuan Master Formasi tidak peduli dengan mata-mata manapun. Hanya saja, untuk berjaga-jaga, mereka akan bertanya karena kebiasaan. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang saat dia menjawab dengan senyum tipis. Setelah mengobrol sebentar, Wakil Presiden Zhuo mengubah topik dan berkata, "Teman kecil Liu Feng, Anda telah menembus menara esensi formasi tingkat ke-6 dan mencetak rekor baru. Kinerja Anda luar biasa. Anda berhak mendapatkan hadiah. Saya dapat membuat keputusan untuk membiarkan Anda menjadi tetua nominal dari Persatuan Master Formasi. Status Anda setara dengan seorang penatua, tetapi manfaatnya akan sedikit lebih buruk. Bagaimana menurutmu, di kota esensi formasi, di Persekutuan Master Formasi, hanya mereka yang telah mencapai tahap Raja Bela Diri dan mereka yang telah mencapai tingkat surgawi dan kelas menengah yang dapat menjadi penatua." Lin Xuan merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Senior. Saya bersedia melakukannya." Dengan begitu banyak manfaat, Lin Xuan tentu saja tidak akan menolaknya. "Baiklah, Penatua Yan. Selanjutnya, Anda akan mengajak teman kecil Anda, Liu Feng, untuk membiasakan diri dengan urusan internal asosiasi. Ajak dia dan daftarkan dia sebagai master formasi tingkat rendah tingkat surgawi." Wakil Presiden Zhuo juga tersenyum dan berkata, "Sedangkan untuk urusan sesepuh, itu lebih penting dan prosesnya lebih rumit. Teman kecil Liu Feng, harap tunggu beberapa hari. Kalau begitu aku harus merepotkan Senior." Lin Xuan menjawab dengan senyum tipis. Ekspresinya tidak berubah. Jejak cahaya muncul di kedalaman matanya. Jadi itu hanya umpan. Alangkah baiknya jika dia tetap tinggal. Sayangnya, identitasnya palsu. Semakin lama dia tinggal, semakin banyak celah yang ada. Dia juga punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Dalam beberapa hari, dia akan pergi. Ketika guru formasi mendengar ini, dia tercengang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana Wakil Presiden Zhuo bisa begitu menghargai Lin Xuan dan memberinya posisi sebagai penatua? Dengan ini, status Lin Xuan meningkat dalam sekali jalan, dan dia sekarang sejajar dengan mereka. Meskipun dia bisa menerimanya, itu masih terasa sedikit canggung. Namun, setelah mendengar kalimat terakhir, dia mengerti. Ternyata Wakil Presiden Zhuo ingin menggunakan posisi penatua untuk menstabilkan Lin Xuan. Seperti yang diharapkan, dia mungkin ingin menunggu Presiden kembali. Pemimpin guild bukan hanya salah satu pakar terbaik di guild, dia juga salah satu pakar terbaik di benua ini. Ia juga pandai membina generasi muda. Jenius nomor 1 dari generasi muda kota esensi formasi, Yun Zijin, awalnya hanya seorang murid dari sebuah keluarga kecil. Di bawah bimbingan presiden, sekarang dia mengambil peran besar dan meraih peringkat di daftar asal surga. Dia telah menjadi seorang jenius dengan reputasi besar di benua itu. Potensi Lin Xuan jauh lebih tinggi daripada Yun Zijin. Dia tidak bisa membiarkannya pergi. Setelah semua petinggi memikirkannya dengan matang, Master Formasi tidak terlalu memikirkannya lagi. Dia mengubah topik pembicaraan, atau dia bisa memperkenalkan situasi dan informasi tentang formasi Essence City kepada Lin Xuan. Alternatifnya, dia bisa mendiskusikan pengetahuannya tentang formasi. Tapi semakin seperti ini, mereka semakin terkejut. Lin Xuan tidak sengaja menyembunyikannya dan mengungkapkannya secara terbuka. Satu, yang lainnya adalah formasi noob. Dia tidak tahu banyak tentang formasi, dia juga belum pernah mendengarnya. Namun, setelah mendengarnya, dia tidak hanya bisa menuliskannya, dia juga bisa menggunakannya sebagai contoh. Itu juga menunjukkan bahwa bakatnya dalam formasi sangat tinggi. Benar-benar mengejutkan. Ini jauh melebihi imajinasi mereka. Tidak heran Wakil Presiden Zhuo sangat menghargai pendatang baru. Mereka juga telah mengubah sikap mereka. Mereka merasa bahkan jika Lin Xuan setara dengan mereka, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dengan bakat menakutkan Lin Xuan dalam formasi, dia memperkirakan bahwa dia akan mampu menembus kelas menengah tingkat surgawi dalam waktu kurang dari setahun. Kemajuan seperti itu sungguh menakutkan. Lin Xuan, sebaliknya, tidak keberatan. Dia sepenuhnya fokus menyerap semua jenis pengetahuan formasi. Dia juga tidak keberatan memperlihatkan bakat formasinya. Bagaimanapun, dia akan segera pergi. Setelah meninggalkan kota esensi formasi, akan sangat sulit untuk menemukan tempat seperti ini yang dapat meningkatkan pencapaian seseorang dalam dao formasi. Tiba-tiba, di alun-alun, riak spasial lainnya muncul. Dua sosok muncul di tengah alun-alun.
Mendengar suaranya, semua orang menoleh ke belakang. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Jing Feiyu dan Tan Chang telah tersingkir. Mereka memindahkan Jing Feiyu dan Tan Chang hampir bersamaan. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Keduanya adalah yang tertinggi, dan mereka masih di lantai 5. Namun, kali ini keduanya tampil cukup baik. Setelah bertahan lama, mereka berhasil memecahkan rekornya sendiri. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin para seniman bela diri akan mengagumi mereka berdua. Tapi hari ini, tidak ada yang mau memperhatikan mereka. Bahkan Master Formasi generasi muda, yang telah memuji mereka berdua sebelumnya, juga sama. Di alun-alun, mereka mengirimkan Jing Feiyu dan Tan Chang. Mereka telah melemahkan aura mereka lebih dari setengahnya dan menutupi tubuh mereka dengan luka. Namun, keduanya menutup mata terhadap hal tersebut. Mereka berdua memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka sangat puas dengan kinerja mereka dalam uji coba ini. Sedikit keengganan muncul di mata mereka saat mereka menyaksikan pihak lain diteleportasi secara bersamaan. Dan kemudian, pandangannya beralih. Dia mencari Lin Xuan. Segera, mereka berdua menemukannya di loteng. Namun, keduanya merasa sedikit aneh. Namun, pada saat ini, mereka berdua tidak mempedulikan hal ini dan tertawa keras. Hahaha, Liu Feng, kamu masih kalah. Anda kalah taruhan ini, cepat serahkan senjata roh tingkat kaisar dan perisai perunggu itu. Jika Anda ingin bertaruh, maka Anda harus mengakui kekalahan. Seperti yang diharapkan, jalur pembentukan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang jenius dari Dao bela diri. Lihat, Anda bersikeras untuk bertaruh. Kali ini, Anda harus mencicipi obat Anda sendiri. Di masa depan, ketika Anda berada di kota esensi formasi, Anda harus menundukkan kepala dan menjadi manusia. Bab 847. Minta maaf. Jing Feiyu masih baik-baik saja, tapi dia sedikit bangga pada dirinya sendiri. Dengan ekspresi bangga, dia meminta Lin Xuan untuk menyerahkan perisai senjata roh tingkat kaisar. Tan Chang, sebaliknya, jauh lebih berlebihan. Dia mengejek, mencibir, dan berteriak terus-menerus, mencoba yang terbaik untuk mengejek. Di mata mereka berdua, karena Lin Xuan akan berteleportasi terlebih dahulu, hasilnya pasti akan lebih rendah daripada miliknya. Itu adalah suatu kerugian. Namun, mereka tidak memikirkan hal lain. Saat ini, seluruh arena sunyi. Hanya suara Jing Feiyu dan Tan Chang yang tersisa. Semua master formasi memusatkan pandangan mereka pada Jing Feiyu dan Tan Chang. Wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Sekelompok master formasi muda juga buru-buru memberi isyarat dengan mata mereka. Namun, keduanya tidak memperhatikannya. Sebaliknya, mereka merasa telah menarik perhatian seluruh penonton. Pasti karena penampilan mereka yang luar biasa kali ini. Dia menjadi semakin sombong. Tan Fan melihat Lin Xuan berdiri diam di tempat. Dia cuek dan masih ingin mengatakan sesuatu. Sebuah teriakan marah menginterupsinya, menyebutnya pengkhianat dan menyuruhnya tutup mulut. Pengkhianat, diamlah. Ketika Tan Chang mendengar ini, seluruh tubuhnya menggigil. Suara ini, dia sangat familiar dengannya. Itu adalah gurunya, Jiang Chengyu. Tuan, saya... Tan Chang tidak lagi sombong seperti dulu. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri. Diam, Jiang Chengyu, yang berada di tengah kerumunan di samping Lin Xuan, berteriak sekali lagi, kemarilah dan minta maaf kepada teman kecilku Liu Feng. Ikan terbang, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Kemarilah dan minta maaf pada teman kecilku, Liu Feng. Suara tua lainnya bergema, disertai dengan desahan lelah. Itu menghela nafas. Itu adalah kakek Jing Feiyu, Jing Yan. Petir menyambar Jing Feiyu dan Tan Chang ketika mereka mendengar ini. Keterkejutan membuat Jing Feiyu dan Tan Chang kewalahan, membuat mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak salah dengarkan? Para tetua sebenarnya ingin mereka meminta maaf kepada Liu Feng. Keduanya mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Mereka hampir mengira mereka salah dengar. Saat ini, saudara Tan Chang, lihat ke belakangmu. Flying Fish, cepat lihat monumen itu. Di antara kelompok master formasi muda, ada beberapa kenalan dan teman yang tidak tahan lagi. Dia mengingatkan mereka dengan suara rendah. Mendengar ini, mereka berdua tanpa sadar menoleh. Tatapan mereka tertuju pada monumen yang lebih besar. Dalam sekejap, keduanya tercengang. Kepala mereka berdengung, dan mereka tercengang. Mereka hampir tidak bisa berpikir lagi. Pada saat ini, mereka berdua tidak hanya merasa sedang berhalusinasi, mereka juga merasa sedang berhalusinasi. Mereka bahkan merasa seperti tenggelam dalam ilusi. Kemungkinan besar mereka masih berada di dalam formasi, di dalam menara esensi formasi.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu? Liu Feng, yang tidak mereka pikirkan dan menganggap dirinya sebagai seorang jenius yang tiada taranya dalam dao bela diri, memiliki pencapaian rata-rata dalam dao formasi. Dia sebenarnya pernah muncul di monumen. Monumen itu adalah eksistensi teratas di antara semua master formasi yang telah berkelana ke menara esensi formasi dalam 300 tahun terakhir. Penampilannya sangat mengerikan, dan dia hanya mungkin meninggalkan namanya di menara esensi formasi. Asalkan mereka meninggalkan namanya di Tugu. Dia tidak mati. Dia jelas merupakan seorang ahli terkenal di seluruh benua. Dalam arti tertentu, bahkan daftar asal bumi dan daftar asal surga tidak dapat dibandingkan dengannya. Mereka semua adalah ahli formasi penuh waktu, dan mereka telah fokus pada formasi selama beberapa dekade. Pada generasi ini, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk daftar tersebut. Liu Feng, seorang jenius di jalur bela diri, bahkan lebih mustahil lagi. Hal ini sama sekali tidak realistis, tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan aturan. Jika itu masalahnya, melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin mereka berdua berani mempercayainya? Keduanya sangat terkejut di hati mereka. Mereka secara bersamaan menegaskan bahwa ini adalah ilusi, sebuah formasi ilusi. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Namun tak lama kemudian, seseorang mematahkan pikirannya. Jiang Chengyu dan Jingyan, senior mereka, tidak tahan menyaksikan penghinaan junior mereka di sini. Mereka terus melakukannya. Mereka semua keluar. Mereka datang ke pihak mereka. Dia menepuk bahu mereka saat auranya melonjak, membangunkan mereka berdua. Guru, ini, kakek, ini, apa yang terjadi? Setelah mereka berdua bangun, mereka melihat ke arah monumen, tapi tetap tidak ada perubahan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka buru-buru bertanya kepada para tetua di samping mereka. Teman kecil Liu Feng telah menembus hingga tingkat ke-6 menara esensi formasi dan telah mencetak rekor baru. Dia telah meninggalkan namanya di monumen. Jiang Chengyu menganggukkan kepalanya dan menjawab, teman kecil Liu Feng tidak hanya sangat berbakat dalam seni bela diri, dia juga telah mencapai tingkat raja di usia yang sangat muda. Bakatnya dalam dao formasi juga menakjubkan. Dia juga dianggap jenius yang luar biasa dalam dao formasi, dan bahkan Yun Si Jin sedikit lebih rendah darinya. Jingyan menghela nafas dan berkata, Jing Feiyu dan Tan Chang sama-sama terkejut. Baru sekarang mereka memastikan bahwa pemandangan di depan mereka bukanlah ilusi melainkan fakta. Lin Xuan benar-benar meninggalkan namanya di monumen dan berhasil mencapai tingkat ke-6 menara esensi formasi. Hasil kali ini jauh lebih tinggi daripada pencapaian mereka, jauh melebihi pencapaian mereka. Pada saat ini, bahkan orang tua mereka pun melakukan ini. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah berteleportasi, Lin Xuan mendapati dirinya dikelilingi oleh semua tetua, termasuk wakil presiden Zuo. Bahkan master formasi, yang merupakan generasi yang sama dengan mereka, telah mengubah sikapnya. Awalnya mereka merasa ada yang aneh. Sekarang, semuanya masuk akal. Keduanya bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Lin Xuan adalah seorang jenius martial Dao yang tiada taranya. Usianya bahkan lebih tua dari usia mereka, dan dia sudah berada di panggung Raja Bela Diri. Namun, dia masih memiliki bakat yang menakutkan dalam dao formasi. Dia telah menembus menara esensi formasi tingkat ke-6 dan bahkan telah mencetak rekor, meninggalkan namanya di monumen. Mereka telah menjelajahi menara esensi formasi berkali-kali, namun mereka bahkan belum mampu melewati level ke-5. Di angkatan ini, hanya ada satu orang, dan itu adalah Yun Si Jin, yang pernah mencapai level ke-6. Namun, dia juga tidak bisa meninggalkan namanya. Bakatnya dalam dao formasi tidak kalah sedikit pun dengan bakatnya di jalur bela diri. Faktanya, itu lebih baik dari itu. Dari mana datangnya monster mengerikan ini? Ini hanyalah sebuah tingkat pemahaman baru bagi mereka. Bahkan mungkin tidak sedikit di seluruh benua Dongyuan. Jika mereka pernah mendengarnya sebelumnya, mereka tidak akan mempercayainya. Meski tepat di depan mata mereka masih dipenuhi rasa kaget dan tidak percaya. Gelombang emosi yang kuat membanjiri hati mereka untuk waktu yang lama. Namun, setidaknya dia sudah sadar kembali. Keduanya memiliki tatapan pahit di mata mereka. Mereka telah kehilangan kesombongannya. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Mereka akan kalah dari seorang jenius dari jalur bela diri dalam taruhan. Di masa lalu, secara teori, hal ini mustahil dilakukan. Tapi hari ini, sebagai penanggung jawab, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Konsekuensinya juga merupakan sesuatu yang harus mereka tanggung. Kemudian, keduanya berhenti melawan. Ekspresi mereka menjadi rendah hati.
Mereka mengikuti tetua masing-masing dan kembali ke loteng. Dia datang ke depan Lin Xuan dan membungkuk. "Liu, maafkan aku kalah. Itu adalah kesalahanku sebelum ini, mohon maafkan saya." Keduanya meminta maaf dengan tulus. Bahkan orang yang lebih tua pun memiliki sikap yang sama. Mereka secara alami tahu bahwa status Lin Xuan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Mereka tidak berani sombong lagi. "Tidak apa-apa." Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Bagaimana dengan taruhannya?" Bab 848. Keaslian situasi tidak dapat disangkal. "Jika kamu ingin bertaruh, kamu harus mengakui kekalahan. Liu, ambil semua poinku dari esensi formasi." "Aku juga." Setelah mengatakan itu, Jing Feiyu dan Tan Chang mengeluarkan pelat formasi mereka. Mereka mentransfer semua poin dari esensi formasi ke Lin Xuan. Mereka melihat bahwa Lin Xuan tidak marah karena sikap mereka sebelumnya. Mereka semua menghela nafas lega. Cara Jing Feiyu memandang Lin Xuan berubah sekali lagi. Dia sangat tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Selain itu, dia memiliki dua orang jenius yang mengerikan. Hal ini menyebabkan dia merasa aneh. Namun, Lin Xuan tidak bereaksi sedikit pun. Setelah mendapatkan poin dari formasi esens, dia menyingkirkan pelat formasi. "Masalah ini telah diselesaikan. Kalian semua bisa pergi sekarang." Setelah itu, Wakil Presiden Zhuo mengumumkan, "Kali ini, segel formasi akan bertahan selama 3 hari. Jika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, jangan kembali." Wakil Presiden Zhuo menambahkan, semua master formasi mengangguk sebagai jawaban. Mereka tentu saja tahu apa maksudnya. Catatan di monumen itu akan disimpan selama 3 hari. Itu hanya akan hilang setelah 3 hari. Ini juga untuk melindungi keselamatan Lin Xuan. "Penatuayan, selanjutnya aku harus merepotkanmu." Wakil Presiden Zhuo menginstruksikan Penatuayan lagi. "Yakinlah, Wakil Presiden Zhuo, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik." Penatuayan berjanji. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Zhuo, mereka meninggalkan menara esensi formasi dan kembali ke aula utama, tempat persatuan master formasi berada. Mereka bubar. Lagi pula, setiap orang punya urusan masing-masing. Penundaan bukanlah pilihan bagi mereka. Lin Xuan mengikuti Penatuayan dan berjalan mengelilingi persatuan master formasi, membiasakan dirinya dengan semua yang ada di guild. Proses pendaftaran master formasi kelas rendah tingkat surgawi. Selama proses tersebut, dia tidak menahan apapun. Dia sudah memperlakukan Lin Xuan sebagai miliknya. Ketika Lin Xuan melihat ini, ekspresinya menjadi bersemangat. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kepergiannya sudah dekat. Dia mungkin akan segera pergi. Dia hanya bisa mengabaikan pemikiran ini. Adapun informasi penting mengenai persatuan master formasi, dia tidak akan mengungkapkannya kepada publik. Penatuayan dengan cepat menyelesaikan prosesnya. Penatuayan secara khusus mengatur halaman mewah untuk Lin Xuan. Lin Xuan juga menyatakan persyaratannya. Ia ingin membaca beberapa buku tentang bentukan untuk menambah pengetahuannya tentang bentukan dan pencapaiannya dalam bentukan. Penatuayan juga memperkirakan situasi Lin Xuan. Tentu saja, dia tidak keberatan. Dia meminta beberapa petugas mengirimkan sejumlah besar buku yang relevan kepada Lin Xuan. Di dalam ruangan, Lin Xuan dengan cepat bereaksi terhadap buku formasi, menyerap pengetahuan di dalamnya. Dengan bakat formasi tingkat kaisar pada dirinya, pengetahuan ini tentu saja tidak bisa lebih santai lagi. Menyapu pandangannya ke sana, dia menyerap dan memahami segalanya. Mengenai luka yang tertinggal dari penjelajahan menara esensi formasi, tubuhnya kuat dan dia hampir pulih sepenuhnya. Setelah mandi, dia mengganti jubah panjang master formasi. Dia sepertinya berada dalam kondisi puncaknya. Di luar, di kota esensi formasi, para prajurit menyadari bahwa penghalang yang menutupi menara esensi formasi benar-benar ada. Sepertinya dia tidak mundur. Mereka segera memahami bahwa dalam petualangan memasuki menara esensi formasi ini, ada orang lain yang tampil sangat baik. Di kota esensi formasi, terjadi getaran besar dan gelombang panas. Banyak kekuatan dan mata-mata di kota esensi formasi telah mengirimkan berita ini kembali. Namun, karena kobaran api perang di Sekte Awan Iblis, api itu telah menyebar ke seluruh benua. Tidak lagi sedamai sebelumnya, bahkan 5 tuan lainnya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Negara-negara besar lainnya bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli lagi dengan hal itu. Tidak ada lagi yang perlu ditindaklanjuti. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Xuan. Selain membawa beberapa poin energi ke Lin Xuan masih berada di kamarnya, dengan cepat membolak-balik buku.
Beberapa jam kemudian, Lin Xuan membolak-balik tumpukan buku yang tebal, menambah pengetahuan dan pengalamannya. Lin Xuan hanya merasa bahwa pengetahuan dan pengalamannya telah meningkat pesat. Dia bisa dianggap sebagai master formasi asli. Dia bahkan bisa dianggap telah melakukan tes master formasi sekali lagi. Dia yakin bahwa dia dapat lulus ujian guru formasi tingkat surgawi dan menjadi guru formasi kelas menengah tingkat surgawi. Terlepas dari pengalamannya dalam menggambar formasi, ia masih kurang. Dia telah menghafal segala macam pengetahuan tentang formasi, tanda formasi tingkat kaisar, dan sejumlah besar cetak biru. Lebih jauh lagi, bahkan setelah memperoleh formasi langit pembakaran dan penguncian naga api dan membuat diagram formasi, dia masih belum dapat memahami banyak aspek. Awalnya, setelah mendapatkan formasi langit pembakaran dan penguncian naga api dan merancang diagram formasi, masih banyak pertanyaan yang tidak dapat dia pahami. Sekarang, dia telah sepenuhnya memahaminya. Dia bisa mengatur semuanya secara langsung jika syaratnya terpenuhi. Selanjutnya, saya perlu membeli setidaknya harta karun atribut api merah tingkat kaisar sebagai sumber energi formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Mata Lin Xuan berbinar saat dia bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Tim telah memecahkan masalah terbesar, desain arai. Selebihnya tidak lagi menjadi masalah. Ini adalah kota esensi formasi, benua Dongyuan, dan markas besar persatuan master formasi. Dibandingkan dengan 6 tuan, mereka tidak kalah sama sekali. Tidak sulit untuk menemukan atribut api merah di harta karun tingkat kaisar. Lin Xuan langsung menuju ke arah tertentu. Baru saja, sebelum ini, dia telah mengikuti Penatua Yan untuk mendaftarkan level master formasi tingkat surgawi. Dia sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang situasi internal persatuan master formasi. Tidak lama kemudian, Lin Xuan tiba di aula kosong. Ada banyak rak dan konter ditempatkan di sekitar aula. Ada berbagai macam harta berharga di dalamnya. Sebuah penghalang pelindung menyelimuti mereka. Hampir separuh item terdiri dari diagram formasi dan disformasi yang mewakili berbagai formasi. Mereka memperbaiki beberapa formasi dan harta karun. Separuh sisanya seperti yang ada di pasar luar, dengan pil, senjata roh, biji, dan harta karun lainnya. Di aula, ada petugas dan pengurus dalam asosiasi. Ada juga master formasi dan prajurit. Namun, level terendah adalah di Void Martial Stage. Ada banyak tahapan Martial King. Lin Xuan bahkan melihat beberapa pakar tingkat kaisar. Ini adalah bagian dalam dari persatuan master formasi, salah satu tempat perdagangan tingkat tinggi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan atau status yang cukup yang bisa masuk. Aura Lin Xuan berada di panggung Raja Bela Diri, dan dia mengenakan jubah panjang guru formasi tingkat surgawi. Tentu saja dia bisa. Lin Xuan memperkirakan itu akan terjadi di tempat ini. Ada kemungkinan besar dia bisa menemukan harta karun yang dia butuhkan. Setelah melihatnya sebentar, Lin Xuan mulai mencari ke segala arah. Dia melihat sekeliling. Namun, apa yang membuat Lin Xuan merasa kasihan adalah hampir semua harta karun di sini adalah milik persatuan master formasi. Tidak ada kepemilikan, atau mungkin pemiliknya tidak ada di sini. Dia juga tidak dapat memperoleh informasi tentang harta karun itu dengan melihat panel atribut. Meskipun dia juga dapat melihat panel atribut setelah orang lain membelinya, itu sudah terlambat. Lin Xuan hanya bisa mencarinya sendiri. Jika dia tidak dapat menemukannya di sini, dia akan pergi ke pasar petani nakal di kota esensi formasi, tempat para petani nakal berkumpul dan mendirikan kios mereka. Sebelumnya, di Pil City, melalui metode ini, dia memperoleh beberapa harta karun tingkat tinggi. Formasi Essence City tidak lebih buruk dari Pil City. Dia seharusnya bisa mendapatkan sesuatu, tapi Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Bab 849, Kristal Kaisar Api Merah Xuan. Lin Xuan berhenti di depan konter. Lin Xuan terpaku pada bola kecil berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan. Harta macam apa ini yang bisa membuat roh api gemetar? Mata Lin Xuan berbinar saat dia bergumam di dalam hatinya. Itu karena dia bisa merasakan getaran roh api yang menarik perhatiannya. Roh api adalah esensi api yang menyatu dengan api di dalam batu. Dia adalah roh api, eksistensi yang mirip dengan raja segala api. Dia secara alami sangat sensitif terhadap harta karun atribut api merah, dan dia bisa merasakannya dalam sekejap. Bola abu-abu ini mungkin adalah harta karun atribut api merah yang aku butuhkan. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Pak, bolehkah saya tahu harta apa yang perlu Anda beli?
Pada saat ini, petugas wanita di belakang konter memasang ekspresi hormat saat dia bertanya. Meskipun Lin Xuan tampak muda, apakah itu aura panggung Raja Bela Diri atau tingkat jubah Master Formasi, dia adalah tingkat surgawi tingkat rendah. Itu semua adalah eksistensi yang layak atas kerendahan hati dan rasa hormatnya. Bisakah kamu tunjukkan padaku bola abu-abu ini? Lin Xuan melirik ke arah pelayan, lalu mengalihkan pandangannya kembali dan berkata, ya. Petugas itu mengangguk, lalu dia menarik pelat formasi hitam keabu-abuan. Ada cahaya redup di pelat formasi. Dekat dengan penghalang cahaya, sebuah celah muncul di penghalang cahaya. Petugas mengeluarkannya bersama dengan rak di bawah dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Pak, silakan ambil. Ya, Lin Xuan mengambilnya dan tidak keberatan. Dia langsung meraih bola abu-abu di tangannya. Guru, harap berhati-hati. Melihat ini, pelayan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Namun, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia memainkannya. Bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya. Aku baik-baik saja. Lin Xuan melambaikan tangannya. Setelah melihat gerakan Lin Xuan, ekspresi tegang petugas itu mereda dan kilatan kejutan melintas di matanya. Sebuah kejutan melintas di matanya. Meskipun dia tidak menyadari sifat dari bola abu-abu kecil ini, dia ingat bahwa seorang tetua setingkat kaisar telah membawanya ke sini. Kekuatannya tidak kecil. Ketika prajurit itu menyentuhnya, kekuatan itu membakarnya, menyebabkan tangannya berlumuran darah. Dia melihat Lin Xuan menyentuhnya dengan tangannya. Dia ingin menghentikannya, tapi pada akhirnya, Lin Xuan baik-baik saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia merasa terkejut, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mencapai tahap Martial King di usia yang begitu muda dan bahkan telah menjadi seorang jenius yang luar biasa dari Master Formasi tingkat surgawi. Lin Xuan, di sisi lain, sedang menatap bola abu-abu kecil di tangannya dan jantungnya bergetar. Dia sangat senang. Dia sudah memperkirakan bahwa kekuatan bola abu-abu kecil ini tidaklah kecil. Namun, dia memiliki roh api yang memiliki api spiritual langit dan bumi, jadi dia secara alami tidak takut. Namun, dia tidak menyangka hal itu. Saat dia menyentuhnya, gelombang panas yang menyengat keluar dari bola. Jika itu adalah seniman bela diri lain, belum lagi prajurit tingkat raja awal, bahkan prajurit tingkat raja akhir pun akan menderita beberapa luka. Namun, dia baik-baik saja. Setelah menyempurnakan roh api, dia memperoleh kekebalan yang sangat tinggi terhadap kekuatan atribut api merah. Roh api segera melahap panas terik ini. Itu tidak menyakiti Lin Xuan sedikit pun. Namun, Lin Xuan bisa merasakan bahwa roh api menjadi lebih aktif. Dia bahkan lebih yakin bahwa ini adalah harta karun atribut api merah yang dia butuhkan. Aku bertanya-tanya berapa nilainya. Setelah bereksperimen sebentar, Lin Xuan menoleh ke petugas dan bertanya, Tuan, ini adalah tempat Zhou Yun, Penatua Zhou, meletakkannya. Penatua Zhou perlu menentukan harganya. Tuan, jika Anda benar-benar membutuhkannya, saya akan memberitahu Penatua Zhou. Pelayan berkata, ayo. Lin Xuan sedikit mengangguk. Nama Zhou Yun terdengar familiar. Namun, Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah waktu yang tepat bagi guru untuk datang. Dia masih bisa menggunakan panel atribut tuannya untuk mengamati dan mendapatkan informasi tentang bola abu-abu ini. Di belakang konter, pelayan mengeluarkan kartu susunan komunikasi abu-abu dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Dia kemudian meminta Lin Xuan menunggu di sini sebentar. Lin Xuan duduk di sampingnya. Dia terus bermain dengan bola abu-abu di tangannya. Itu berisi kekuatan atribut api merah dalam jumlah besar. Tidak lama kemudian, seorang pria jangkung setengah baya yang mengenakan pakaian abu-abu dan berjanggut 1 inci berjalan mendekat. Dia pertama kali melihat bola abu-abu di tangan Lin Xuan. Lalu, dia memperhatikan Lin Xuan. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Jadi itu teman kecilku, Liu Feng. Lin Xuan melihat ke sumber suara, dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Tidak heran dia mengira itu terdengar familiar. Ternyata Zhou Yun ini, Penatua Zhou, adalah salah satu petinggi di pavilion Master Formasi. Namun, jumlah orang saat itu terlalu banyak. Lin Xuan tidak terlalu memperhatikannya. Namun, pada saat ini, Lin Xuan tidak memperhatikan hal ini. Itu adalah panel atribut Zhou Yun. Lebih tepatnya, itu adalah panel atribut Zhou Yun di bagian bawah. Saat Zhou Yun muncul, Lin Xuan meneriakkan dan melihat panel atribut. Harta karun, kristal mendalam kaisar api merah, tingkat kaisar tingkat rendah, esensi darah dari binatang mendalam api merah dituangkan ke kristal api merah 10.000 tahun dan menyatu ke dalamnya, mengandung energi atribut api merah yang sangat murni dan sangat besar.
Panel atribut memberikan penjelasan rinci. Lin Xuan merasakan sedikit guncangan di hatinya. Kristal mendalam Kaisar Api Merah, tidak heran. Apakah itu kristal mendalam dari Kaisar Api Merah atau binatang api mendalam api merah? Lin Xuan telah mendengarnya. Binatang api mendalam api merah adalah binatang iblis dengan atribut api merah di zaman kuno, dan telah mencapai tingkat kaisar. Itu telah punah belakangan ini. Kristal api merah 10.000 tahun juga merupakan harta karun kelas atas kaisar yang sangat langka. Itu bisa membantu menerobos atribut api merah, meramu pil, dan membuat senjata. Itu mempunyai dampak yang besar. Esensi darah dari binatang mendalam api merah bergabung dengan kristal api merah 10.000 tahun di tanah, membentuk kristal mendalam api merah. Itu secara langsung melampaui level 1 dan mencapai level kaisar. Itu bahkan lebih berharga dan langka. Buku-buku kuno mencatatnya. Terlebih lagi belakangan ini, hal itu belum pernah muncul sebelumnya. Lin Xuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemuinya di sini. Pantas saja dia mampu membuat roh api bergetar. Kristal mendalam Kaisar Api Merah sudah cukup untuk dijadikan sebagai sumber energi formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Roh api juga bisa melahapnya secara bersamaan. Dia naik level sekali lagi, meningkatkan kekuatannya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tentu saja tidak bisa melepaskannya. Salam, Penatua Zhou. Setelah itu, Lin Xuan menangkupkan tangannya dan berkata, bola abu-abu yang dibentuk oleh kristal mendalam Kaisar Api Merah dipegang di tangan Lin Xuan. Dia tidak berniat mengembalikannya hari ini, bahkan jika dia harus membayar mahal, dia masih harus mendapatkan kristal mendalam dari Kaisar Api Merah. Teman kecil Liu Feng, kamu ingin membeli harta karun bola abu-abu milikku ini? Setelah mengobrol sebentar, Zhou Yun akhirnya mengalihkan fokusnya kembali. Teman kecil Liu Feng, bolehkah saya tahu berapa harga yang bersedia Anda bayar? Zhou Yun bertanya lagi. Lin Xuan merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia membalik tangan kanannya. Sebuah perisai perunggu muncul di tangannya. Ini memberikan tekanan yang kuat. Itu adalah harta karun tingkat kaisar yang dia pertaruhkan dengan Jing Feiyu dan Tan Chang, perisai perunggu. Penatua Zhou, saya akan menggunakan perisai tingkat kaisar ini dan semua poin saya di esensi formasi untuk membeli harta karun bola abu-abu Anda. Bagaimana dengan itu? Lin Xuan mengatakannya dengan suara yang dalam. Bab 850. Pergi. Ekspresi Lin Xuan tenang, dan dia sepertinya tidak terburu-buru. Dia lebih suka pihak lain menahan diri untuk tidak segera memulai penawaran. Dan ini juga hanya sebuah ujian. Tapi Lin Xuan tidak menduganya. Zhou Yun sebenarnya menyetujui permintaan yang tampaknya biasa-biasa saja itu. Tentu, Zhou Yun mengatakannya dengan senyum tipis. Harta karun ini memang luar biasa, tapi saya sudah mempelajarinya sejak lama. Saya bahkan meminta Wakil Presiden Zhuo untuk membantu saya menyelidikinya, namun semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya di tanganku. Teman kecil Liu Feng, sepertinya kamu ada gunanya. Sebaiknya aku memberikannya padamu. Terima kasih, Penatua Zhou. Dengan senyum di wajahnya, Lin Xuan mengungkapkan rasa terima kasihnya dan merasakan gelombang kelegaan menyapu dirinya. Saat ini, Zhou Yun berbicara sekali lagi. Namun, meskipun saya tidak mengenali harta karun ini, saya tidak tahu kegunaannya. Namun, saya tahu itu jelas bukan barang biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan mudah. Saya bertanya-tanya, kondisi apa lagi yang dimiliki Penatua Zhou? Ekspresi Lin Xuan serius. Tidak terlalu sulit. Ekspresi Zhou Yun tidak berubah, tapi dia masih tersenyum tipis. Aku hanya perlu teman kecilku Liu Feng melakukan satu hal untukku setelah menerobos ke tahap Raja Bela Diri. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan terlalu sulit bagi teman kecilku Liu Feng, dan tidak akan bertentangan dengan prinsip dan aturan moralmu. Bagaimana menurutmu? Zhou Yun menambahkan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, matanya berbinar. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Zhou Yun tertarik dengan masa depannya? Menggunakan harta yang dia tidak tahu cara menggunakannya sebagai imbalan atas kondisi masa depannya. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Dan ini juga bagus untuk Lin Xuan. Setelah merenung sejenak, Lin Xuan mengangguk dan berkata, baiklah, baiklah, baiklah. Zhou Yun tertawa keras. Bola abu-abu ini akan menjadi milikmu, teman kecil Liu Feng. Ingat janjimu. Zhou Yun sebenarnya memilih untuk mempercayai janji Lin Xuan. Dia tidak membuat Lin Xuan bersumpah seni bela diri. Itu membuat Lin Xuan memandangnya dengan cara baru. Meski nyatanya dia tidak pernah terpikir untuk memutuskan kontrak. Apa yang Lin Xuan tidak ketahui adalah bahwa sumpah seni bela diri memang dapat menahan seorang seniman bela diri, sehingga menyulitkan mereka untuk maju.
kemacetan akan semakin meningkat, sehingga menyulitkan mereka untuk menerobos. Sangat mudah bagi mereka untuk terjerumus ke dalam psikosis deviasi. Tapi ini hanya berlaku bagi sebagian besar seniman bela diri. Dan bagi para jenius yang benar-benar mengerikan itu, masalah-masalah ini tidak ada sama sekali. Selama ada sumber daya yang cukup, mereka akan dapat melakukan terobosan dengan cepat. Ia juga dikenal sebagai seorang yang jenius. Namun, hal ini sangat jarang terjadi di setiap zaman. Zhou Yun percaya bahwa orang jenius seperti Lin Xuan mewakili jalur seni bela diri dan formasi. Justru kejeniusan seperti ini, mengucapkan sumpah perang tidak hanya tidak akan berpengaruh, itu malah akan menyebabkan Lin Xuan merasa jijik. Akan lebih menguntungkan jika mengikuti arus. Bagaimanapun, tujuannya untuk perjalanan ini adalah untuk mendapatkan sisi baik Lin Xuan. Transaksi ini sebenarnya untuk berinvestasi di Lin Xuan. Di masa depan, permintaannya tidak akan terlalu sulit bagi Lin Xuan. Tentu saja, tidak ada kemungkinan dia mengingkari janjinya. Yakinlah, Penatua Zhou Junior selalu menepati janjinya dan tidak akan pernah mengingkarinya. Lin Xuan membuat janji. Dia menyingkirkan bola abu-abu dan kristal mendalam Kaisar Api Merah. Dia menaruhnya di ruang berjalan. Hatinya sedikit rileks. Akhirnya, dia mendapatkannya. Dia hampir menyelesaikan semua persiapannya. Sudah waktunya untuk meninggalkan kota esensi formasi. Dia akan menangani desain dan menangani Wu Juechen. Lin Xuan berpikir sendiri. Di permukaan, dia tidak mengungkapkan apapun. Setelah itu, Lin Xuan dan Zhou Yun berjalan-jalan di sekitar aula perdagangan. Zhou Yun ingin berteman dengannya. Dia memberitahu Lin Xuan segala macam informasi tentang aula perdagangan dan segala jenis harta karun. Setengah jam kemudian, keduanya berpisah dan pergi. Lin Xuan kembali ke kamar sebelumnya. Setelah membereskannya, dia mengubah penampilan orang lain. Dia berjalan menuju pintu keluar dari Guild Master Formasi. Dia melihat ke arah Guild Master Formasi yang ramai dan ramai. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Kali ini, perjalanan ke Persatuan Master Formasi memang memberinya banyak manfaat. Persekutuan Master Formasi juga sangat mementingkan dia dan memperlakukannya dengan baik. Tapi sayang sekali, lagi pula, dia tidak pantas berada di sini. Dia masih memiliki jalur seni bela diri sendiri untuk dilalui. Baginya, Dao Formasi lebih tentang mendukung seni bela dirinya. Di sini, dia hanya bisa pergi sementara. Bantuan ini, dia hanya bisa mengingatnya di dalam hatinya dan membayarnya kembali di masa depan. Sepanjang jalan, Lin Xuan terus mengubah penampilan anggota lain dari Persatuan Master Formasi. Dia sangat menantikannya, itu mulus dan tanpa hambatan. Lin Xuan tahu bahwa Wakil Presiden Zhuo, serta semua petinggi dari Persatuan Master Formasi, sangat mementingkan dirinya. Selain itu, mereka bahkan mengutus seseorang untuk memantau aktivitasnya dengan cermat. Dia hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengubah identitasnya dan pergi. Untungnya, dia tidak bertemu wajah yang dikenalnya di jalan. Lin Xuan berhasil keluar dari Guild Master Formasi. Lin Xuan menoleh dan melihat lebih dalam pada plakat besar dari Guild Master Formasi. Pada saat ini, dia memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi, dan dia memiliki bakat formasi tingkat kaisar bersamanya. Kekuatan plakat itu tidak lagi dapat membahayakan dirinya. Namun, hari ini memberinya hasil panen yang melimpah. Kali berikutnya adalah setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin beberapa tahun kemudian, hati Lin Xuan rumit dan penuh emosi. Setelah itu, dia dengan tegas berjalan maju. Dia meninggalkan Persatuan Master Formasi. Tidak lama kemudian, Lin Xuan tiba di aula teleportasi kota esensi formasi. Sebagai salah satu kota teratas di benua Dongyuan, tentu saja, ada formasi teleportasi yang menuju ke semua kota besar. Aula teleportasi menampung semua pengaturan. Lin Xuan secara acak memilih formasi teleportasi. Setelah menyerahkan batu roh, dia berjalan ke tengah formasi. Terlepas dari kendali Persatuan Master Formasi, aliran orang yang konstan di kota esensi formasi berarti tidak ada yang mau repot-repot memeriksa formasi teleportasi ini. Formasi teleportasi, yang digunakan untuk bepergian ke dan dari kota-kota besar, tidak terjangkau bagi prajurit biasa. Selain itu, setiap kali seseorang menggunakan formasi teleportasi, itu akan menghabiskan tabungan penggarap bela diri pangkat raja. Jadi, kecuali seseorang adalah keturunan langsung dari kekuatan besar, seorang penggarap bela diri tingkat raja yang kaya, atau bahkan pakar tingkat kaisar, sangat sedikit orang yang akan memilih untuk menggunakan formasi teleportasi spasial ini. Jika jumlahnya banyak, harga formasi teleportasi akan sangat tinggi sehingga bahkan 6 tuan mungkin tidak mampu membelinya.
Oleh karena itu, sebagian besar pejuang memilih menggunakan kapal terbang dan perangkat spiritual terbang untuk terbang di udara. Mereka tidak akan menggunakan susunan teleportasi. Hanya seseorang sekaya Lin Xuan, yang memiliki banyak tabungan, yang akan menggunakan susunan transmisi spasial. Selain situasi yang mendesak, dia akan memilih untuk menggunakan formasi teleportasi. Setelah pilar cahaya putih besar, Lin Xuan meninggalkan kota esensi formasi. Namun sayang sekali, saat ini, dia tidak memiliki titik energi yang cukup di tangannya, jadi dia tidak dapat menduplikasi kristal halus tersebut. Dia melewatkannya tanpa alasan. Di sisi lain, itu terjadi selama proses teleportasi. Dia mengambil kesempatan untuk mengaktifkan bakat spasialnya dan menyerap sejumlah energi spasial untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, Lin Xuan tiba di kota besar lainnya. Kota besar ini secara alami tidak ada bandingannya dengan kota esensi formasi. Namun, ia juga memiliki sistem teleportasi yang dapat mengangkut orang ke kota besar lainnya. Lin Xuan menggunakan formasi teleportasi sekali lagi dan lagi. Satu demi satu, formasi teleportasi selesai. Beberapa jam kemudian, Lin Xuan sudah berada 1 juta mil jauhnya dari kota esensi formasi.